Sobat Podcast, kalau pada episode 52 saya ngobrol bersama tamu saya waktu itu, Ratna Paramita, seorang psikolog, tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana sih cara melatih agar kita bisa cerdas secara emosional. Kali ini saya akan kembali membahas tentang kecerdasan emosional, tapi secara monolog dengan berbagi kisah inspirasi dari dua sosok yang menurut saya sangat menginspirasi. Dengan kecerdasan emosional yang mereka miliki, mereka mampu mewujudkan atau sukses mewujudkan impiannya mereka masing-masing. Siapa saja mereka? Saya awali dari seorang Kolonel Harlan Sanders. Mungkin Sobat Podcast sudah mengetahui ya sosok yang satu ini. Ya, Harlan Sanders merupakan pendiri dari Kentucky Fried Chicken atau yang kita kenal saat ini KFC. Siapa yang nggak kenal? Pastinya tahu ya. Gerai dari KFC ini ada di ratusan atau mungkin hampir seluruh dunia ada. Dan menariknya, mungkin di Indonesia sendiri, kalau di tempat kita masing-masing, di kota atau di kabupaten tempat kita, mungkin gerainya tidak hanya satu, mungkin lebih dari 2 gerai. Luar biasa ya. Tetapi apakah Harlan Sanders ini seorang koki yang hebat? Ternyata tidak. Harlan Sanders sewaktu masih kecil sudah menjadi seorang anak yatim, tepatnya di usia 6 tahun. Dan kala itu, ia harus membantu ibunya untuk mengasuh adik-adiknya. Ya, dikutip dari berbagai artikel yang saya baca, Harlan Sanders pernah menjalani berbagai profesi dan pekerjaan semasih muda waktu itu, mulai dari petani, kuli, kondektur tram, hingga menjadi seorang tukang parkir untuk menjalani kehidupannya. Singkat cerita, Kolonel Sanders atau Harlan Sanders yang masih muda waktu itu masuk sebagai tentara angkatan darat pada usia 16 tahun. Dan ketika ia pensiun, Harlan Sanders merasa uang pensiunnya dari seorang tentara tidak mencukupi. Karena itulah ia melanjutkan petualangannya, mengambil berbagai pekerjaan dan profesi, hingga akhirnya ia mulai berpikir untuk membuka sebuah rumah makan. Dan kebetulan Harlan Sanders menyukai ayam goreng dan dia sangat suka memasak ayam goreng. Itulah dia buat resep dan mendirikan sebuah rumah makan di negara bagian USA, yaitu negara Kentucky, negara bagian Kentucky. Dan apa yang terjadi dengan rumah makannya? Rumah makannya sukses besar, ramai, dikenal oleh banyak orang, terkenal di Kentucky, hingga akhirnya gubernur Kentucky pada masa itu memberikan pangkat atau penghargaan kepada Harlan Sanders, yaitu berupa pangkat kolonel. Makanya hari ini kita mengenalnya sebagai Kolonel Harlan Sanders. Jadi itu awal kisahnya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dari sana langsung KFC berkembang seperti yang kita kenal saat ini? Ternyata tidak. Karena perubahan yang terjadi di negara Kentucky terkait dengan lalu lintas membuat rumah makannya yang sudah dikenal oleh banyak orang ini menjadi bangkrut. Gimana nggak bangkrut? Rumah makannya sepi karena lalu lintasnya tempat ia berjualan, rumah makannya menjadi tidak strategis karena perubahan aturan lalu lintas ini. Dan utangnya banyak, otomatis ia terpaksa menjual rumah makannya untuk melunasi utang-utangnya dan ya otomatis mengalami kebangkrutan. Tetapi apakah Kolonel Sanders waktu itu menyerah dengan keterpurukannya? Tidak. Dia tetap bangkit dan menawarkan resep buatannya tentang masak ayam goreng ini ke rumah makan, ke restoran-restoran yang ada di Amerika sana, di negara-negara bagian, tidak hanya Kentucky, tapi di banyak negara bagian. Dan bagaimana setelah ia menawarkan? Ternyata Kolonel Sanders harus menerima penolakan, bahkan tertawaan dari pemilik rumah makan atau restoran ini sebanyak 1.000 lebih rumah makan atau restoran. 1.000 loh. Di usia yang sudah lanjut, ia harus menerima penolakan atas resep yang dia buat itu dari pemilik rumah makan ataupun restoran yang ditawarkan. Dan pada akhirnya, lewat kerja kerasnya yang terus-menerus menawarkan, 5 rumah makan akhirnya menerima resepnya. Dan dari situlah Kolonel Sanders bisa memiliki pada saat itu hingga rumah makan sebanyak 600 di bawah naungan franchise KFC yang kita kenal saat ini. Dan saat itu Kolonel Sanders sudah berusia 70 tahun. Bisa kebayang? Memiliki 600 rumah makan di bawah naungan franchise KFC pada usia 70 tahun. Bukan usia yang muda lagi.
untuk mengawali sebuah karir bisnis. Apa yang menjadi kehebatan call designer yang saya tangkap? Kecerdasan emosional yang luar biasa adalah karena dia sabar, motivasi yang tinggi, dan tekun. Memiliki keyakinan atas resep yang dia buat bahwa ini resep enak, bahwa ini resep pasti disukai banyak orang. Sekali lagi, kecerdasan emosional yang dimiliki adalah ketekunan, motivasi yang tinggi, dan kesabarannya untuk menawarkan resep masakannya. Itu sosok yang pertama. Yang kedua adalah sosok yang kedua yang ingin saya ceritakan yang menjadi inspirasi atas kecerdasan emosionalnya, yaitu Morgan Freeman. Sobat podcast yang suka nonton film box office pasti tahu dong, atau film-film Hollywood pasti tahu dong tokoh yang satu ini atau sosok yang satu ini. Morgan Freeman ini memainkan banyak sekali film box office. Mulai dari film kalau suka Batman ya, film superhero yaitu Batman Begins, The Dark Knight maupun The Dark Knight Rises, Morgan Freeman bermain di sana. Kemudian juga ada film yang saya suka, yang saya tonton, yaitu Bruce Almighty. Morgan Freeman menjadi memerankan tokoh Tuhan di film ini. Sangat menarik di film komedi, ya. Pertanyaannya adalah, apakah Morgan Freeman yang begitu terkenal ini, yang pokoknya aktingnya luar biasa buat saya, apakah sudah hebat atau sukses terkenal sejak usia muda? Ternyata tidak. Morgan Freeman menjadi aktor papan atas Hollywood pada saat usianya menginjak usia 50 tahun. Sekali lagi, 50 tahun. Ia baru diakui publik sebagai salah satu aktor Hollywood papan atas. Lalu, waktu dia muda ngapain? Morgan Freeman, sewaktu lulus SMA, ia gagal memenuhi cita-citanya menjadi seorang pilot pesawat tempur. Karena itulah ia beralih ke dunia akting yang sebetulnya sempat ia pelajari atau dia sukai sewaktu masih sekolah di tingkat SMP. Tetapi dia masih fokus dengan cita-cita pilot waktu itu. Dan ternyata ketika pilotnya gagal, ia memilih kembali mencoba peruntungannya di dunia akting. Dan akhirnya ia memulailah proses kerja kerasnya sebagai seorang seniman atau sebagai seorang aktor seperti itu. Dan perjalanannya tentu nggak mulus. Baru di usia 50 tahun, tepatnya tahun 1987, ia baru diakui publik, dikenal oleh publik, dan diakui sebagai aktor Hollywood papan atas. Sekali lagi, apa yang kita bisa tangkap di sana? Sebuah kecerdasan emosional yang luar biasa, mulai dari ketekunan, kesabarannya, kemampuannya tentu negosiasinya terhadap peran-peran yang ia mainkan, ia mau lakukan. Baik, otomatis ini sebuah kecerdasan emosional yang luar biasa. Mungkin hari ini sobat begitu ya, usia sudah kepala 3 atau kepala 4, belum juga sukses di karir A, di bidang B yang sudah dijalankan bertahun-tahun. Coba pelajari kembali apa yang menjadi masalah. Tapi kalau sobat mau untuk tetap sabar, untuk tetap meyakini apa yang sobat cita-citakan, dua sosok ini bisa menginspirasi sobat. Apakah tetap menjalankan profesi A, profesi B, atau mengalihkan ke profesi yang lain? Yang jelas, sukses tidak ditentukan oleh usia, tapi bagaimana kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, yang kita latih sejak sekarang. Tidak ada kata terlambat. Maka tujuan atau impiannya sobat, atau kita semua tentunya, bisa terwujud. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara kecerdasan emosional ini, ternyata ada beberapa poin penting yang akan berdampak pada soft skill kita. Jadi, kalau kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, maka seseorang akan memiliki soft skill yang baik pula. Soft skill seperti apa sih kalau kita punya kecerdasan emosional yang tinggi? Soft skill yang pertama yang akan berdampak dari kecerdasan emosional yang tinggi adalah kita akan mampu mengenali diri kita atau potensi diri kita, mulai dari kelemahan, kekuatan, serta batasan diri, sehingga kita mampu menjadi pendengar yang baik dan menerima masukan atau kritik dari orang lain. Nah, ini menariknya. Jadi kalau kita punya kecerdasan emosional yang tinggi, maka kita mampu mengenali potensi diri, sehingga kita tahu, oh, kekurangan kita di mana.
Oh, kelemahan kita di mana? Kekuatan kita di mana? Mana yang harus diolah? Terkait dengan profesi yang kita jalankan. Kemudian berikutnya, kalau kita punya kecerdasan emosional yang tinggi, maka kita akan mampu untuk mengontrol emosi. Tentunya dengan baik ya, sehingga kita menjadi sabar, tekun, siap atau selalu siap menghadapi tantangan, serta mampu mengendalikan dorongan dan menunda keinginan terhadap hal-hal yang tidak produktif. Contohnya, mungkin belum saatnya kita membeli kendaraan roda 4 untuk sebuah profesi yang kita jalankan. Seharusnya kita beli, katakanlah seperti saya, lebih baik beli kamera misalkan seperti itu. Karena ini mendukung profesi saya, otomatis saya harus menunda dulu kebutuhan yang belum produktif itu, belum saya butuhkan itu. Jadi dengan kecerdasan emosional kita mampu mengontrol emosi diri kita dengan baik. Ya, contoh dua sosok tadi juga menjadi bukti bagaimana mereka sabarnya, bagaimana mereka tekunnya dalam menjalani profesinya atau cita-cita yang mereka ingin capai. Nah, berikutnya adalah seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik juga mampu untuk memotivasi dirinya terhadap apa yang telah ia jalani dan yakini. Dalam hal ini tujuan atau impian yang ingin diraihnya. Kita bisa melihat dua sosok tadi. Mungkin juga sobat bisa membaca atau melihat dari kisah-kisah sosok yang lainnya yang mungkin menginspirasi sobat. Kemudian yang berikutnya, dengan kecerdasan emosional yang baik, maka seseorang akan memiliki empati terhadap situasi sekitar dan kepekaan sosial, sehingga tahu bagaimana membangun hubungan secara tulus dengan orang lain. Hal ini tentu akan membantu kita di dalam berhubungan dengan relasi, dengan orang-orang yang kita ajak kerjasama di dalam bidang yang atau profesi yang kita jalankan. Tentu ini sangat kita butuhkan. Yang terakhir adalah kemampuan bernegosiasi yang bagus akan dimiliki bagi seseorang yang punya kecerdasan emosional yang baik. Artinya, kemampuan komunikasinya, ya ini yang paling tampak begitu ya, biasanya kalau orang yang soft skill dengan kemampuan komunikasi yang terbangun dengan baik, maka dia akan mampu menegosiasikan segala ide-idenya, segala apa yang menjadi visinya atau tujuannya dalam menjalani sebuah profesi, menjalani sebuah kehidupan, baik itu berumah tangga ataupun dalam hal ini mungkin dalam cerita saya kali ini tentang profesi atau pekerjaan yang dia jalankan. Dan dua sosok tadi bisa kita lihat menjadi contoh bahwa mereka mampu pertama memotivasi diri mereka, kemudian mampu mengelola emosi mereka karena mereka sabar dan tekun dalam menjalani profesi atau cita-cita yang mereka impikan, dan terakhir kemampuan bernegosiasi. Kolonel Alan Sanner menjadi bukti. 1.000 lebih rumah makan ataupun restoran ditawarkan. Selain dia tidak menyerah, ia tentunya mampu untuk bernegosiasi sehingga dia menemukan 5 rumah makan yang mau menerima resepnya, dan boom, jadilah KFC yang kita kenal saat ini. Sobat Podcast, demikian sharing saya kali ini tentang sebuah kecerdasan emosional. Dan semoga cerita dari dua sosok tadi maupun juga penjelasan tentang soft skill yang bisa dimiliki dengan kecerdasan emosional yang tinggi bisa menjadi sebuah sharing yang menarik di episode kali ini, dan semoga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.